haramnya seorang muslim ikut serta dalam bentuk apapun terhadap hari raya non-muslim, termasuk di dalamnya Natal dan Tahun Baru. Berikutnya, mari kita lihat penjelasan 4 imam madhab. Dan ini sekaligus juga bantahan terhadap Habib Ali Al-Jufri, seorang Habib dari Yaman yang mengingkari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang telah menukil adanya kesepakatan 4 imam madhab atas haramnya terlibat dalam hari raya orang kafir atau membantu mereka atau mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Mari kita lihat nas dari 4 imam madhab atau 4 madhab. Yang pertama, dalam madhab Hanafi, dinukil oleh Imam Ibnu Nujaim dalam kitab beliau Al-Bahrul Ra'iq. Ini adalah salah satu kitab rujukan utama dalam madhab Hanafi. Dari Imam Abu Hafs Al-Kabir, Ahmad bin Hafs Al-Bukhari. Beliau adalah muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah. Jadi, jarak beliau dengan Imam Abu Hanifah cuma melewati 1 murid saja. Masih sangat dekat dengan pencetus madhab Hanafi. Beliau wafat tahun 217 Hijriah. Ketika itu umur beliau 77 tahun. Maka beliau mengatakan, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala khamsina sanatan." Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Thumma jaa yaumun nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan. Kemudian tatkala datang hari perayaan An-Nairuz, yaitu salah satu hari raya orang musyrik, dan dia memberikan kepada sebagian orang musyrik tersebut hadiah sebutir telur saja. Tidak banyak. Namun yuridu ta'zima dzalikal yaum. Dia ingin mengagungkan hari perayaan mereka tersebut. Faqad kafar wa habita amaluhu. Maka dia telah kafir dan terhapus amalannya selama 50 tahun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia mengagungkan hari perayaan orang musyrik, sama saja dia membenarkan agama mereka. Atau membenarkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka itu membatalkan keislaman. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar, namun berkata penulis Al-Jami' al-Asghar dalam mazhab Hanafi, "Idza ahda yauman nairuz ila muslimin akhar wa lam yurid bihi ta'dhim al-yaum, walakin ala ma'tadahu ba'dun nas, la yakfur." Apabila dia memberikan hadiah kepada sesama muslim di hari An-Nairuz, hari perayaan orang musyrik, dan dia tidak bermaksud mengagungkan hari tersebut, hanya karena itu sudah menjadi kebiasaan manusia, maka dia tidak kafir, walakin yanbagilahu alla yaf'al dzalik. Akan tetapi sepatutnya dia tidak melakukan hal tersebut. Fi dzalikal yaum khassatan, pada hari itu secara khusus. Wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu likai la yakuna tashbihan bi ulaikal qaum. Namun hendaklah dia lakukan sehari sebelumnya atau setelahnya agar dia tidak terjerumus dalam dosa tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi, tidak boleh meskipun kita memberi hadiah kepada sesama muslim bertepatan dengan hari perayaan mereka, meskipun kita tidak ingin mengagungkan hari mereka. Karena kata ulama dalam mazhab Hanafi, itu sama saja tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, menyerupai orang kafir itu terlarang, meskipun niat kita tidak sama dengan niatnya orang kafir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita melakukan sholat sunnah tanpa sebab di 2 waktu. Kapan itu? Ketika matahari sedang terbit, sampai benar-benar terbit sempurna, kurang lebih 15 menit setelah terbit, sejarak 1 tombak atau 2 tombak, barulah masuk waktu syuruk atau waktu duha yang pertama. Yang kedua, ketika matahari sedang terbenam, sampai dia benar-benar hilang, maka masuklah waktu maghrib.
Nabi SAW melarang kita melakukan sholat di dua waktu tersebut. Padahal sudah jelas kan, kita sholat menyembah Allah. Tapi kita nggak boleh melakukannya di dua waktu itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, hina idzin yasjudu lahal kuffar. Di waktu tersebut, orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Padahal kita bersujudnya kepada Allah. Tapi kita nggak boleh lakukan di waktu tersebut. Begitu pula dalam mazhab Hanafi, meskipun kita memberi hadiah kepada seorang muslim, dan tidak bermaksud ingin merayakan Natal, nggak boleh kita lakukan bertepatan dengan hari tersebut. Kata mazhab Hanafi, berikanlah pada sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yang kedua, dalam mazhab Maliki, mazhab ahli sunnah dalam fikih yang kedua. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Hajj al-Maliki di dalam Al-Madkhal. Ini adalah salah satu rujukan utama untuk mempelajari mazhab Maliki. Dinukil dari Imam Ibnul Qasim. Beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim. Wafat tahun 191 Hijriah. Masih di abad kedua Hijriah. Beliau adalah murid langsungnya Imam Malik. Belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun lamanya. Sama dengan Imam Syafi'i, juga muridnya Imam Malik. Maka disebutkan, Su'ila Ibnul Qasim anir rukub fi sufun allati yarkabu fiha an-nasara li'ayadihim. Imam Ibnul Qasim ditanya, boleh nggak naik ke sebuah kapal yang padanya dinaiki juga oleh umat Nasrani untuk merayakan hari raya mereka. Kita nggak ikut merayakan. Cuma kebetulan naik kapal bersama mereka. Dan di kapal itu mereka sedang merayakan hari raya mereka. Fakariha dzalika makhafata nuzuli sukhti alaihim. Maka beliau membenci perbuatan itu. Beliau melarang kita ikut naik kapal tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan murka Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka. Likufrihim alladhi ijtama'u lahu. Karena perbuatan dosa kekafiran yang karena itulah mereka berkumpul. Jadi jemaah sekalian, meskipun kita bermaksud lain, nggak boleh kita bersama orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa. Terlebih itu dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Di antara sebabnya adalah, apabila Allah menimpakan azab kepada mereka, dan kita ada di situ, lalu kita diam saja, tidak menegur mereka, maka kita terancam akan kena azab. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Maksudnya apa? Orang baik pun akan kena. Kenapa? Mereka diam saja. Qala wa kariha Ibnul Qasim lil muslim ayyuhdiya ila nasrani fi 'idihi mukafa'atan lahu. Imam Ibnul Qasim rahimahullah juga membenci apabila seorang muslim memberi hadiah kepada seorang Nasrani ketika hari raya mereka, meskipun itu sebagai balasan terhadap perbuatan baiknya. Misalkan ketika Idul Fitri, dia ngasih hadiah. Tidak boleh. Pada hari Natal mereka, kita pun ngasih hadiah. Bagi mereka, ngasih hadiah kepada kita di Idul Fitri, itu tidak terlarang. Tapi dalam agama kita, ngasih hadiah kepada mereka saat Natal, itu terlarang. Dan mereka nggak boleh tersinggung dong. Kan katanya toleransi. Ini ajaran agama kita. Toleransi itu nggak boleh sampai melanggar ajaran agama kita. Wa ra'ahu min ta'dhimi 'idihi wa 'aunan lahu ala maslahati kufrihi. Dan beliau memandang memberi hadiah kepada Nasrani terkait hari raya mereka sama saja ikut mengagungkan hari raya tersebut dan menolong seorang musyrik itu untuk kemaslahatan dalam kekufurannya. Artinya membantu dia melakukan kekufuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu bukan termasuk perbuatan baik. Kalau kita memberi hadiah kepada orang musyrik di hari raya mereka. Tapi itu termasuk menolong dalam dosa. Ala tara annahu la yahilu lil muslimin an yabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Tidakkah kamu melihat bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual
bagi orang-orang Nasrani apapun demi kemaslahatan hari raya mereka. La lahman, wala idaman, wala thauban. Tidak menjual daging, tidak pula lauk, tidak pula pakaian, wala yu'aruna dabatan, wala yu'anuna ala syai'in min dinihim. Tidak boleh pula kaum muslimin meminjamkan untuk mereka kendaraan, tidak pula membantu dalam hal apapun demi agama mereka. Li'anna dzalika min ta'dhim li syirkihim wa aunihim ala kufrihim. Karena perbuatan itu sama saja kita ikut mengagungkan kesyirikan mereka dan membantu mereka melakukan dosa kekafiran. Jadi, itu bukan membantu dalam hal yang dibolehkan. Tapi jemaah sekalian, andai tidak ada kaitan dengan agama mereka, hanya karena mereka lapar misalkan, boleh kita kasih makan. Mereka butuh pinjaman uang, boleh kita kasih pinjaman. Mereka butuh obat, boleh kita kasih obat. Namun kalau sudah terkait dengan agama mereka, nggak boleh kita bantu. Karena sama saja kita menyetujui agama mereka kalau begitu. Padahal dalam Islam, agama mereka adalah batil. Jadi pada dasarnya membantu orang kafir, itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Maliki, tidak boleh dalam urusan agama mereka. Berarti dalam urusan dunia tidak masalah. Hukum asalnya adalah mubah. Syarat yang kedua, yang kita bantu itu bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, serta berbuat adilah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adapun membantu mereka dalam urusan agama mereka, maka tidak dibenarkan. Bahkan disebutkan dalam mazhab Maliki, wa yanbaghi lis-salatin an yanhaul muslimina an dzalik. Sepatutnya bagi penguasa kaum muslimin melarang umat Islam melakukan itu. Bukan malah menganjurkan. Bukan malah ikut serta dalam acara-acara mereka. Harusnya melarang. Wa huwa qaulu Malik wa ghairihi lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalik. Dan ini juga pendapat Imam Malik dan selain beliau, dan bahkan aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Artinya, ini nukilan ijma' bahwa seluruh ulama melarang kita membantu orang-orang musyrik demi kelancaran perayaan mereka. Tetapi jemaah sekalian, di sini ada suatu pengecualian bagi aparat keamanan suatu negara. Karena dalam negara kaum muslimin, orang-orang musyrik itu harus dilindungi. Sehingga tatkala aparat keamanan di suatu negara muslim melindungi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, termasuk ketika mereka sedang melakukan ritual agama mereka, maka jika mereka tidak bermaksud membantu perayaan atau ritual agama mereka, maka itu tidak mengapa. Bahkan memang seharusnya mereka dilindungi. Ini diantara keindahan Islam. Non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin itu harus dilindungi. Baik, ini dalam mazhab Maliki. Berikutnya, dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan oleh salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab beliau, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i, wa min aqbahil bidah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim. Dan termasuk seburuk-buruknya bid'ah, kaum muslimin menyepakati umat Nasrani pada hari raya mereka. Bitashabbuh biaklihim, dengan cara menyerupai mereka dengan makan bersama mereka. Atau makan makanan mereka. Wal hadiyah lahum, atau memberi hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah mereka pada hari raya mereka. Maka ini dalam mazhab Syafi'i terlarang, bahkan kata beliau termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Kenapa bid'ah jemaah sekalian? Karena di dalam Islam hari raya itu sudah ditetapkan. Sehingga kalau kita menambah-nambah hari raya lain selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, maka itu juga termasuk bid'ah. Kemudian yang keempat, dalam mazhab Hanbali. Disebutkan dalam kitab Kashful Qina oleh Al-Allamah Al-Buhuti rahimahullahu taala.
Ini juga termasuk kitab rujukan utama dalam madhab Hambali. Wa yuharramu syuhudu 'idil yahud wan nasara wa ghairihim minal kuffar. Dan diharamkan menghadiri hari raya Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir selain mereka. Wa bai'uhu lahum fihi, dan juga diharamkan jual beli dengan mereka pada hari tersebut. Maksudnya jual beli untuk keperluan hari raya mereka, itu terlarang. Beliau juga mengatakan, wa yuharramu bai'uhum wa ijaratuhum ma ya'malunahu kanisatan aw timthalan ay sanaman wa nahwahu kalladhi ya'maluna soliban. Juga diharamkan menjual untuk orang-orang musyrik dan meminjamkan alat-alat kepada mereka agar mereka bisa membangun sebuah gereja atau membuat patung dan semisalnya seperti membuat salib. Li'annahu i'anatun lahum ala kufrihim. Karena itu sama saja membantu mereka untuk melakukan dosa kekafiran. Wa qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi jemaah sekalian, pada dasarnya jual beli dengan orang kafir itu tidak terlarang. Rasulullah SAW juga melakukan jual beli dengan mereka. Tetapi menjadi terlarang apabila kita menjual kepada mereka sesuatu yang mereka akan gunakan untuk kekufuran mereka. Jual makanan pada dasarnya halal, meskipun pembelinya orang kafir. Tapi kalau kita sudah tahu makanan ini akan dia beli untuk acara hari raya mereka, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Kenapa? Karena itu sama saja menolong mereka dalam dosa. Jual beli pisau itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan, tolong jual kepada saya pisau itu. Kenapa? Saya ingin menikam seseorang. Boleh nggak kita jual kepadanya? Nggak boleh. Haram kita membantunya. Maka bagaimana lagi membantu orang yang melakukan dosa yang lebih besar, yaitu dosa kekufuran dan kesyirikan. Beliau juga menyebutkan, wa yuharramu kullu ma fihi takhsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa min atashabbuh bihim. Dan diharamkan bagi umat Islam ikut melakukan semua yang khusus bagi mereka dan yang menjadi ciri khas mereka. Seperti hari raya mereka. Itu kekhususan dan ciri khas mereka. Maka tidak boleh umat Islam melakukannya. Karena itu termasuk tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir. Wa tasyabbuh bihim manhiyun anhu ijma'an lil khabar. Sedangkan tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir dilarang dalam syariat berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Karena adanya al-khabar, yaitu hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Wa tajibu uqubatu fa'ilihi. Dan wajib dihukum pelakunya. Yaitu orang yang suka tasyabbuh, ikut-ikutan kepada orang kafir, wajib bagi pemerintah untuk menghukumnya. Contoh, dia punya toko, dia punya semacam minimarket atau supermarket, ketika masuk musim Natal, dia pasang ornamen-ornamen Natal. Hiasan-hiasan Natal. Bahkan pegawainya disuruh pakai topi Santa. Maka ini hukumnya haram berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Dan bahkan disebutkan dalam mazhab Hambali, pemerintah wajib menghukum orang yang melakukannya. Inilah jemaah sekalian, nukilan kesepakatan 4 imam mazhab bahwa haram hukumnya seorang muslim ikut terlibat sedikit maupun banyak dalam hari raya non-muslim. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka seperti yang saya katakan di awal, ini sekaligus bantahan kepada Habib Ali Al-Jufri dari Yaman yang sok membantah Imam Ibnul Qayyim yang telah menukil kesepakatan tersebut. Dan berikut saya sebutkan apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khususnya, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama.
Dan masih banyak lagi nukilan kesepakatan ulama dalam hal ini. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia. Sejak masa pimpinan MUI, Buya Hamka rahimahullah, telah mengeluarkan fatwa haram bagi seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Apalagi turut serta di dalamnya. Dan fatwa MUI yang terbaru, haram juga bagi seorang muslim mengucapkan salam selain salamnya agama Islam. Karena itu bentuk tasyabbuh kepada mereka, menyerupai mereka.